Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas materi yang sama, yaitu jaringan komputer tapi part 2. Dimana di jaringan komputer part 2 ini kan sebelumnya kita udah membahas tentang apa itu sistem jaringan. Kita review dulu ya. Apa itu jaringan, kemudian bagaimana menghubungkannya, bisa melalui kabel dan melalui nirkabel atau wireless, kemudian manfaatnya itu seperti apa, dan jenis-jenisnya itu ada apa aja. Ada LAN yang menghubungkan satu gedung, ada MAN yang menghubungkan satu kota, dan ada WAN yang menghubungkan satu negara atau benua. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang perangkat apa aja sih yang dibutuhkan untuk membuat sebuah jaringan. Tentunya kan kalau mau menghubungkan itu kan berarti kan harus ada beberapa komponen ya, atau perangkat yang dibutuhkan. Nah, di sini perangkat yang dibutuhkannya itu ada yang pertama tentunya ada komputer atau laptop, di mana komputer atau laptop ini fungsinya adalah untuk mengakses dan mengirimkan data. Kayak misalnya kita pengen ngirim video nih dari laptop 1 atau komputer 1, komputer 2. Nah, berarti kan bisa melalui komputer atau laptop. Kemudian yang kedua itu ada switch, gambarnya kurang lebih kayak gini. Fungsinya adalah untuk menghubungkan banyak perangkat yang sifatnya berkabel dalam satu jaringan lokal. Jadi maksudnya adalah kalau di rumah, jangan di rumah deh, di sekolah deh, di lab komputer. Nah, ada 10 komputer yang saling terhubung tuh. Tentunya butuh kabelan atau kabel UTP. Kabel-kabel itu tentunya butuh media kan, kayak jembatan untuk menampung semua colokan atau port-port dari komputer yang lain. Nah, jadi membutuhkan switch. Jadi switch ini adalah fungsinya menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan lokal, contohnya di lab. 10 komputer dihubungkan dengan kabel LAN, di mana kabel-kabelan ini nanti akan dimasukkan ke dalam port-port ini nih. Jadi dimasukkan. Makanya LAN itu sifatnya, switch itu fungsinya untuk menghubungkan perangkat berkabel. Kemudian yang kedua, perangkat yang dibutuhkan adalah access point. Kalau access point dia tuh fungsinya menghubungkan banyak perangkat atau sifatnya wireless dalam satu jaringan lokal. Kalau tadi switch mah kita menghubungkan banyak perangkat yang sifatnya berkabel, kayak contohnya di lab, berarti kan komputer-komputer tuh butuh kabel kan. Nah, berarti pakai switch. Tapi kalau misalnya access point itu gampangnya kayak wifi. Tapi harus digarisbawahi ya, masih banyak yang keliru. Sebetulnya wifi itu bukan perangkat, bukan device. Wifi itu adalah sinyal, gelombang. Nah, nama alatnya adalah access point. Cuma masih banyak orang yang ngira wifi dan access point itu sama. Sebetulnya beda. Jadi bedanya, access point itu alatnya, wifi itu adalah sinyalnya gitu. Oke. Nah, jadi kan kalau tadi contohnya switch itu penggunaannya di lab komputer. Kalau misalnya access point penggunaannya di rumah, dimana kita pengen menghubungkan nih perangkat-perangkat HP kita, ibu kita, ayah kita, adik kita, biar saling dapat internet atau bisa saling bertukar data. Nah, bisa melalui access point ini. Kan sifatnya wireless ya, gak perlu kabel. Karena kita cuma ngekonekin doang nih ke wifi atau ke access point-nya, biar dapat sinyal wifi gitu. Ya, itu bedanya ya. Kemudian perangkat keempat ada router. Kalau router itu menghubungkan beberapa jaringan lokal ke internet. Kalau tadi mah menghubungkan beberapa perangkat, kalau sekarang menghubungkan beberapa jaringan lokal ke internet. Contohnya, misalnya rumah A sama rumah B sama rumah C itu deketan nih. Nah, tentunya dari setiap rumah pasti punya wifi, punya access point. Nah, ketiga rumah punya access point. Kemudian saling pengen terhubung satu sama lain karena udah bestie ceritanya tuh. Nah, untuk menghubungkan 3 rumah tersebut, atau menghubungkan 3 LAN tersebut, atau 3 menghubungkan access point tersebut, berarti bisa menggunakan router. Karena konsepnya menghubungkan beberapa jaringan lokal ke internet. Oke, perangkat yang selanjutnya ada modem. Kalau modem kurang lebih gambarnya kayak gini. Ada juga kan modem yang kecil kayak
produk smartphone, produk XL dan sebagainya. Nah, di mana modem ini fungsinya adalah mengubah sinyal dari penyedia internet agar bisa digunakan. Jadi kayak alat untuk mengkonvert sinyal biar dapat internet gitu, gampangnya tuh. Dan terakhir ada ISP atau Internet Service Provider, di mana ISP ini adalah kunci agar kita bisa dapat internet. Jadi ISP ini adalah perusahaan yang menyediakan akses internet. Contohnya ada IndiHome, ada Biznet, First Media dan sebagainya. Jadi kalau ada yang nanya, kalau di rumah kalian punya access point, nah terus udah connect nih, HP tuh connected, tapi gak bisa buat buka TikTok, gak bisa buat buka WA, browsing dan sebagainya, berarti bukan masalah access point-nya yang rusak, tapi apakah access point tersebut terhubung sama ISP atau enggak. Kalau gak terhubung sama ISP atau gak dikasih kuota lah gampangnya, berarti kan gak bisa tuh buat ngakses. Atau gampangnya, kalau kalian habis kuota, berarti kan gak bisa buat internetan tuh. Nah, dari mana internet itu berasal? Dari ISP ini. Kalau kalian gak beli paket, kalau gak kalian berlangganan, berarti kalian juga gak akan dapat internet. Jadi kunci dapat internet adalah harus terhubung sama ISP. Oke, itu beberapa perangkatnya. Di sini ada skema jaringan. Di sini saya mensimulasikannya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Misal kita pengen ngebuat jaringan nih, ya kita agak coret-coret dulu. Oke, nah di sini ada beberapa perangkat. Misalnya kita ambil yang sebelah kiri aja dulu. Misalnya di lab komputer. Nah, karena di lab komputer ini ada 4 komputer, berarti menghubungkan 4 komputer ini menggunakan switch. Ya, karena kita pengen menghubungkan beberapa perangkat yang berkabel, berarti medianya atau jembatannya adalah switch. Kemudian di lain sisi itu ada rumah, di mana rumah ini ada tablet atau iPad, ada TV yang smart TV nih, sama smartphone atau handphone. Nah, dari ketiga device ini kita pengen saling menghubungkan satu sama lain. Tentunya gak mungkin kita pakai switch, karena kan ini gak pakai kabel. Berarti alat yang digunakan adalah access point, dimana access point itu adalah menghubungkan beberapa perangkat yang sifatnya wireless atau tanpa kabel. Oke. Di sini kenapa ada garis-garis biru, nggak gambar kabel kayak gini? Karena kan kalau access point nggak pakai kabel, berarti kita hanya menggambarkan garis putus-putus aja. Itu maksudnya tuh, karena nggak berkabel. Selanjutnya, gimana sih menghubungkan lab ini sama rumah ini? Nah, tentunya kalau menghubungkan, kan di sini maksudnya kita punya jaringan LAN lab sama kita punya jaringan LAN rumah. Berarti kan ada 2 LAN ya. Untuk menghubungkan 2 LAN ini, berarti kan 2 jaringannya beda. Untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda, kita bisa menggunakan router. Oke, kita ulangi. Kalau mau menghubungkan beberapa perangkat yang sifatnya berkabel menggunakan switch, kalau mau menghubungkan beberapa perangkat yang sifatnya tanpa kabel menggunakan access point, kalau mau menghubungkan beberapa jaringan lokal yang berbeda menggunakan router. Nah, di sini kenapa sih warnanya merah kabelnya? Karena kita belum setting IP address. Nah, apa itu IP address? Nanti kita akan bahas. Jadi IP address itu gampangnya alamat komputer dalam sebuah jaringan. Kalau kita gak tahu alamatnya, tentunya kita gak akan tahu paket kita akan dikirim kemana. Kayak misalnya kalian check out skincare, terus gak diisi tuh penerima sama pengirimnya, tentunya gak akan sampai kan, makanya error. Nah, ini belum saya edit, jadi masih merah. Kemudian setelah router ada modem, dimana modem ini fungsinya adalah untuk mentranslate atau mengkonversi sinyal dari ISP Init Cloud to Internet Service Provider atau penyedia layanan internet. Dimana modem ini fungsinya untuk merubah sinyal digital dari ISP ini biar perangkat-perangkat yang di bawahnya bisa mendapatkan akses internet gitu. Oke, ini skema jaringannya. Dan terakhir, apa itu IP address? IP address adalah alamat perangkat komputer dalam sebuah jaringan. Tentunya
Setiap perangkat itu sifatnya berbeda, unik, alamatnya gak boleh sama, karena kalau sama nanti paketnya juga bingung. Kira-kira dia akan ngirimnya kemana kalau gak punya alamat yang jelas atau gak punya alamat yang sama. Makanya harus beda ya IP address itu. Kemudian syarat komputer terhubung ke internet itu ada 3. Yang pertama harus ada hardware atau perangkat keras. Contohnya yang tadi udah disebutkan, ada komputer, switch, router, dan modem. Kalau perangkat lunaknya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer dan Mikrotik. Mikrotik itu adalah sebuah simulasi untuk menghubungkan beberapa jaringan. Dan terakhir ada ISP atau penyedia layanan internet, di mana contohnya ada Biznet, Indihome, MyRepublic, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Jadi ini ketiga syarat agar komputer dapat terhubung ke internet. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.